Salam, perkenalkan nama saya Franciscus Fernando Rezeki, kelas E dengan NIM 23320-155. Di sini saya akan membacakan hasil observasi kami di SD Impres di Liba. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Pertanyaan pertama, bagaimana guru menetapkan materi evaluasi hasil belajar? Jadi, guru menetapkan materi evaluasi hasil belajar dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang harus ingin dicapai. Yang kedua, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Dan yang ketiga, materi pembelajaran yang telah disampaikan. Yang keempat, keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa. Guru juga dapat menggunakan kurikulum dan standar kompetensi berbagai acuan dalam menetapkan materi evaluasi hasil belajar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana guru menyusun instrumen atau alat evaluasi hasil belajar? Jadi, guru menyusun instrumen atau alat evaluasi hasil belajar dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti yang pertama, tujuan evaluasi yang ingin dicapai. Yang kedua, jenis evaluasi yang ingin dilakukan, misalnya teks, proyek, atau portofolio. Dan yang ketiga, kriteria penilaian yang akan digunakan. Dan terakhir, keempat, kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi guru menggunakan beberapa jenis instrumen evaluasi seperti teks tertulis atau lisan, proyek atau tugas, portofolio atau koleksi karya siswa, dan observasi atau penilaian kinerja. Pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana guru mengukur hasil belajar siswa. Jadi, guru mengukur hasil belajar siswa dengan menggunakan instrumen evaluasi yang telah disusun. Guru dapat menggunakan sebagai metode pengukuran seperti penilaian kuantitatif, misalnya skor atau nilai. Yang kedua, penilaian kualitatif, misalnya deskripsi atau komentar. Yang ketiga, penilaian berdasarkan kriteria atau standar.
Jadi guru juga dapat menggunakan teknologi untuk membuat pengukuran hasil belajar siswa seperti aplikasi online atau sistem manajemen pembelajaran. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana guru menilai hasil belajar siswa? Jadi, guru menilai hasil belajar siswa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang pertama, kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kedua, standar kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Dan yang ketiga, kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi guru juga dapat menggunakan beberapa metode penilaian seperti penilaian berdasarkan skor atau nilai, penilaian berdasarkan deskripsi atau komentar, dan juga penilaian berdasarkan kriteria atau standar. Berikut pertanyaan yang kelima. Bagaimana guru mengevaluasi, merancang, perbaiki hasil siswa? Jadi, guru mengevaluasi atau merancang perbaikan siswa hasil belajar dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti yang pertama, evaluasi yang telah dilakukan. Yang kedua, kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengembangan rancangan perbaikan. Dan guru juga dapat menggunakan berbagai metode evaluasi seperti analisis hasil evaluasi, identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, dan pengembangan rencana perbaikan. Yang keenam, bagaimana guru menyusun laporan hasil belajar siswa? Jadi, guru menyusun laporan hasil belajar siswa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang pertama, hasil evaluasi yang telah dilakukan. Yang kedua, kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, kemampuan dan kebutuhan siswa. Dan guru juga dapat menggunakan beberapa format laporan seperti laporan tertulis atau digital, laporan berdasarkan skor atau nilai, dan terakhir laporan berdasarkan deskripsi atau komentar. Laporan hasil belajar siswa harus jelas, akurat, dan informatif.
serta dapat membuat siswa dan orang tua memahami kemampuan dan kebutuhan siswa. Demikian hasil observasi kami di SD Tipres Liba. Sekian dan terima kasih.